Novel audio Pagoda Pancer ke-66. Dari mana kamu mendapatkan segel Raja Hantu dan Dava Dunia Bawah? Aliran udara tak kasat mata menyebar dari atas aula dunia bawah, dan jubah Xiao Nunu berkibar tertiup angin. Mata Junfus tajam, seperti naga di bawah kolam yang dalam, sangat dingin. Saya mendengar pendeta berkata bahwa Tuan Xiao hanya membutuhkan 10 hari untuk menemukan segel Raja Hantu dan Dharma Dunia Bawah untuk sekte dunia bawah kita. Kekuatan menara Sili Yanyu membuat saya takjub. Saya benar-benar ingin tahu, ini tangan siapa yang melakukannya. Kedua hal ini terjadi sebelumnya. Menghadapi pertanyaan Junfus, Xiao Nunu bersikap cukup tenang. Dia dengan tenang menjawab, berapa banyak yang akan dikeluarkan Tuan Guizun untuk membeli informasi ini. Tuan Xiao dapat menentukan sendiri harganya. Lalu apa yang akan aku katakan, akankah Lord Ghost mempercayainya? Mungkin, aku akan mempercayainya. Mungkin, aku tidak akan mempercayainya. Yah. Alis tampan Xiao Nunu sedikit terangkat, dan suaranya sedikit tertahan, kalau begitu aku seharusnya tidak perlu mengatakannya, karena Tuan Hantu. Anda mungkin tidak akan mempercayainya. Begitu pernyataan ini keluar, Luo Yan Yujin, Li Jian Wuchang, dan keempat penjaga itu sedikit terkejut. Apa maksud orang lain dengan ini? Junfus mensibir, saya tidak percaya, atau Anda berbohong. Wow, suasana di aula Huangquan meningkat, dan ketegangan yang tak dapat dijelaskan mulai memenuhi udara. Namun Xiao Nunu tetap tidak terpengaruh oleh keagungan yang terpancar dari Junfus. Apakah Tuan Raja Hantu berencana untuk membakar jembatan di seberang sungai? Tidak ada. Junfus berdiri dan menatap Xiao Nunu di depannya. Tuan Xiao, kamu sendiri yang mengatakannya tadi. Pendeta telah memberi Anda hadiah. Anda membantu Huangquan Men memadamkan perselisihan sipil, dan kami juga memberi Anda hadiah untuk transaksi tersebut. Bagaimana ini bisa disebut membakar jembatan? Tapi melihat Lord Guizun, dia tidak berniat membiarkanku meninggalkan sekte Huangquan. Xiao Nunu melihat niat Junfus. Junfus menjawab dengan dingin, bodi hantu, air suci bebas debu, suanyin ginseng 10.000 tahun. Siapa yang menginginkan tiga hal ini? Hah, ada secercah cahaya di sudut mata Xiao Nunu. Junfus berkata, lagi, ketiga hal ini digunakan oleh Raja Hantu sebelumnya, dan kamu juga menginginkan ketiga hal ini kali ini. Apakah ini kebetulan? Atau, kamu punya agenda lain? Pada saat yang sama, aura kuat keluar dari badan Junfus, dan tiba-tiba, aliran udara yang kacau menyelimuti Xiao Nunu. Di satu sisi badan Xiao Nunu, lapisan cahaya keemasan bersinar dari badan, dan tekanan Junfus benar-benar teratasi. Melihat ini, tiga pria di belakang Li Jian Wuchang segera bergerak dan menghalangi jalan Xiao Nunu. Di saat yang sama, keempat penjaga juga muncul satu demi satu, mengelilingi Xiao Nunu. Suasana di lapangan semakin mencekam. Pedang Ganias Wuchang di samping Li Jian Wuchang juga mengeluarkan suara gemetar yang keras. Jelas sekali bahwa selama Junfus memberi perintah, semua orang akan mengambil tindakan terhadap Xiao Nunu tanpa ragu-ragu. Alis ramping Loyan Yujin sedikit berkerut, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Namun, melihat mata Junfus tegas dan sikapnya tegas, dia akhirnya tidak berkata apa-apa. Xiao Nunu tetap tenang dan tenang. Tuan Guizun benar-benar tidak ingin aku pergi. Junfus menunjukkan sikap mengintimidasi. Apa yang kamu sembunyikan? Wajah Junfus menjadi lebih bangga, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari gerbang neraka ini. Pedang dan bayangan. Setelah perselisihan sipil sekte tersebut, Junfus berencana menyerang Xiao Nunu. Dalam pandangan Junfus, poster Xiao Wuhen di depannya memiliki rahasia besar. Jika dia tidak mengetahuinya dengan jelas, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tuan Guizun sangat pandai dalam membuat perencanaan. Karena ini masih awal, dia memiliki keraguan padaku, tapi dia masih menunggu sampai hari ini untuk menunjukkan tangannya kepadaku. Aku mengagumimu, kata Xiao Nunu dengan sedikit sarkasme. Dilihat dari penampilan Junfus, dia sudah lama mencurigai Xiao Nunu. Namun toleransi lawan sangat kuat. Dia tidak pernah mengungkap Xiao Nunu, tetapi menunggu sampai Xiao Nunu digunakan untuk memadamkan perselisihan sipil di sekte Huangquan sebelum mengangkat masalah tersebut. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Nunu mengagumi kota dan kesabaran ini.
Junfus sedikit mengangkat sudut mulutnya, hampir tersenyum tapi tidak tersenyum. Giliranmu untuk menjawab. Mata semua orang tertuju pada Xiao Nunu. Tapi di luar dugaan, Xiao Nunu justru menjawab, aku baru saja mengatakannya, tidak perlu menjawab. Tidak masalah, aku akan membiarkanmu mengatakannya. Ada sedikit rasa dingin di mata Junfus. Xiao Nunu tetap tenang, dia berkata, sepertinya Tuan Raja Hantu telah mengabaikan dua orang. Apakah kamu berbicara tentang kedua pelayanmu? Jangan khawatir, mereka tidak bisa keluar dari gerbang dunia bawah. Lalu bagaimana jika saya katakan, mereka sudah apakah Anda sudah meninggalkan gerbang Huangquan? Hah? Junfus menyipitkan matanya. Qixia, salah satu dari 4 penjaga, tersenyum dingin. Tidak mungkin. Gerbang dunia bawah dijaga ketat. Setidaknya ada ratusan pos pemeriksaan dari sini hingga pegunungan Changyin. Bahkan jika mereka bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, mereka tidak dapat melarikan diri. Penjaga lainnya, Mei Li mengikuti dan berkata, Tuan Xiao Wuhen, jika Anda benar-benar menyembunyikan sesuatu, tolong beritahu saya. Tuan Hantu tidak akan mempermalukan Anda. Benar, baik kamu maupun kedua pelayanmu tidak bisa melarikan diri dari gerbang dunia bawah. Xiao Nunu juga tersenyum. Dia menatap mata Junfus dengan percaya diri. Jika kedua pelayanku bertindak sendirian, mereka memang tidak akan bisa keluar dari gerbang dunia bawah. Oleh karena itu, ketika aku meminta mereka pergi, aku membawa Nona King Luo yang kedua bersamaku. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Brokat Giok Loyan, Li Jian Wuchang, 4 penjaga dan lainnya semuanya menjadi gugup. Semua orang melihat sekeliling dan sepertinya menyadari bahwa Mingwei King Luo tidak muncul sepanjang pagi. Xiao Nunu menjelaskan dengan ringan, pagi ini, kedua pelayanku melihat pemandangan yang menyenangkan di dalam gerbang Huangquan, jadi mereka berinisiatif mengundang Nona King Luo untuk mengajak mereka berkeliling. Menghitung waktu, mereka seharusnya sudah meninggalkan gerbang Huangquan sekarang. Semua orang langsung terkejut. Mingwei King Luo tidak mengetahui pikiran Junfus. Dia tidak tahu bahwa Junfus tiba-tiba akan bertengkar dengan Xiao Nunu hari ini. Namun, Xiao Nunu telah membantu sebelumnya. Pagi ini, Xiao Nunu meminta Mu Jin dan Banzi, 2 pelayan, untuk mengundang Mingwei King Luo menemani mereka demi kesenangan. Meskipun ada banyak pos pemeriksaan di gerbang dunia bawah, tidak ada yang berani mencegat Mingwei King Luo. Oleh karena itu, selama dia ada di sini, Banzi dan Hibiscus dapat meninggalkan gerbang dunia bawah tanpa hambatan. Namun, pada saat ini, Mingwei King Luo masih belum mengetahui situasinya saat ini. Xiao Wuhen, kamu sangat berani. Qixia mengumpat dengan marah. Sepertinya yang pertama bersikap kasar adalah kamu. Mengabaikan omelan Qixia, Xiao Nunu menoleh ke Junfus dan berkata, dalam setengah jam, jika kedua pelayanku tidak melihatku keluar, maka Tuan Guizun akan menerima kepala Nona King Luo. Kepala. 2 kata dingin segera membuat suasana di aula Huangquan menjadi sangat tegang. Mata Loyan Yu Jinfeng dipenuhi dengan kejahatan. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Xiao, King Luo tidak bersalah. Jadi, Xiao Nunu bertanya kepada pihak lain, saya menemukan segel Raja Hantu dan Dharma Dunia Bawah untuk Anda, dan mereka tidak jauh dari sana. Qianli datang untuk membantumu menyelesaikan perselisihan sipil di Sekte Huangquan, tetapi kenyataannya, kamu telah memperlakukanku sebagai pion, dan ketika kamu selesai menggunakanku, kamu akan mulai menunjukkan sifat aslimu. Kamulah yang bermasalah. Junfus mendengus dingin, wajahnya muram. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, waktumu hampir habis. Wow, aliran udara semakin intensif di aula Huangquan. Loyan Yujin dengan cepat berkata kepada Junfus, Tuan Guizun, lepaskan dia. Meskipun hati Loyan Yujin juga dipenuhi dengan kebingungan, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Mingwei King Luo. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Mingwei King Luo. Junfus menatap Xiao Nunu dengan dingin, seperti harimau yang siap menyerang kapan saja. Saat dia melihat Xiao Nunu untuk pertama kalinya, dia sudah curiga. Namun beberapa hari terakhir ini, Junfus menahan diri dan sengaja tidak mengatakan apapun. Tujuannya adalah menunggu sampai dia menggunakan Xiao Nunu sebelum memamerkan kartunya kepada lawan. Ini adalah gerbang Huangquan. Bahkan jika pihak lain adalah pemilik gedung Sili Yanyu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tapi Junfus meremehkan Xiao Nunu.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Nunu akan menggunakan Mingwei King Luo sebagai alat tawar-menawar untuk pergi dari sini. Hei, tersenyum. Jun Fus menunjukkan senyuman tegas. Apakah menurutmu kamu bisa mengancamku dengan ini? Tuan Guisun. Loyan Yujin terkejut. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, Jun Fus mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jelas sekali, meskipun nyawa Mingwei King Luo dikorbankan, Jun Fus tidak berniat membiarkan Xiao Nunu pergi begitu saja. Dia berkata kepada Xiao Nunu, saya tidak diancam oleh siapapun. Kemudian, Jun Fus mengangkat tangannya dan memberi perintah kepada Li Jian Wuchang dan yang lainnya. Ambillah, Qiang. Pedang Ganias Wuchang di samping Li Jian Wuchang tiba-tiba terhunus, dan aura pembunuh yang dingin dan luar biasa melonjak ke arah Xiao Nunu. Ketiga bawahannya dan 4 penjaganya juga meleduk dengan momentum yang melonjak. Tetapi ketika semua orang hendak mengambil tindakan terhadap Xiao Nunu, tiba-tiba jiwa tidak terlihat. Guan Yuan memiliki kualitas manusia, langit dan bumi halal, dan dunia bawah kecewa. Xiao Nunu meludahkan 2 kata-kata di mulutnya. Saat semua orang terkejut, wajah Jun Fuce menjadi semakin jelek. Kamu berani mengintip dunia bawah Dava, kamu akan dihukum dengan hukuman tambahan. Teks yang baru saja dibaca Xiao Nunu adalah isi dari dunia bawah Dava. Dia dengan tenang menjawab, saya dipercaya oleh pendeta untuk mengambil hukum dunia bawah untuk sekte Huangquan. Tentu saja, saya harus memastikan apakah barang yang saya dapatkan itu asli. Berhentilah bersikap canggih, Anda bisa melihat sekilas tentang isi dari hukum dunia bawah. Aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu pergi. Ambillah, teriak Jun Fus lagi. Melihat perang akan segera pecah, Xiao Nunu tidak merasakan semangat juang sama sekali. Posisi dia saat ini adalah pusat dari sekte dunia bawah, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempurnya, dia tidak bisa melawan seluruh sekte dunia bawah sendirian. Sampai saat ini, saya satu-satunya yang telah menonton Underworld Dava. Besok, semua orang di seluruh Wastelen Timur akan melihatnya. Apa katamu? Jun Fus terkejut. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan jujur, saya telah memberikan salinan dunia bawah Dava kepada 2 pelayan saya. Jika saya tidak bisa kembali, mereka akan membuat 1 juta salinan dunia bawah Dava besok dan membagikannya kepada semua orang. Semua praktisi di Huang-Huang membutuhkan waktu kurang dari 10 hari setengah. Diperkirakan seluruh orang Donghuang telah mempelajari seni bela diri ini. Saya pikir pemandangannya pasti spektakuler. Kamu. Setelah mendengarkan apa kata Xiao Nunu, seluruh badan Jun Fus dipenuhi amarah. Li Jian Wuchang, Luo Yan Yujin dan lainnya juga terkejut dengan kata-kata Xiao Nunu. 1 juta salinan Huangquan Dava dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari dengan sumber keuangan Sili Yanyulou. Langkah Xiao Nunu sungguh luar biasa. Begitu seluruh masyarakat Donghuang mulai berlatih Dava dunia bawah, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang berkeringat. Xiao Nunu berkata sambil tersenyum bercanda, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua sebelumnya. Saat itu, semua orang akan menjadi penguasa hantu dari sekte dunia bawah, dan kekuatan sekte dunia bawah kalian pasti akan mengalami lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jun Fuce sangat marah, dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi sekarang, dia tidak berani menyentuh Xiao Nunu lagi. Jika apa yang dikatakan Xiao Nunu benar, gerbang Huangquan akan menghadapi bencana besar. Jangan bicara tentang berapa banyak orang di dunia yang bisa menguasai Huangquan Dava. Jika seni bela diri ini jatuh ke tangan kekuatan musuh, dan kelebihan dan kekurangan teknik tersebut dipelajari secara menyeluruh oleh lawan, maka tidak ada seorang pun di dunia akan takut lagi. Dia adalah rencana bencana raja. Apapun yang terjadi, Jun Fus tidak akan pernah melihat ini terjadi. Aku meremehkanmu. Jun Fus mengucapkan setiap kata. Terima kasih Tuan Hantu atas persetujuanmu. Xiao Nunu mengatupkan tangannya sedikit, lalu tersenyum dan berkata, bolehkah aku pergi sekarang? Jun Fus sedang berjuang di dalam hatinya. Li Jian Wuchang dan keempat penjaga tidak berani bertindak gegabah. Metode Xiao Nunu jauh lebih baik dari yang dibayangkan semua orang. Faktanya, Xiao Nunu sudah mulai melakukan persiapan sejak hari pertama dia melangkah ke gerbang dunia bawah. Huangquan Men tidak baik, dan ini adalah pertama kalinya berurusan dengan orang-orang ini. Xiao Nunu tahu betul bahwa tidak ada kepercayaan antara dia dan sekte Huangquan.
Namun, jika tidak masuk ke sarang harimau, Anda tidak akan mendapatkan anak harimau. Xiao Nunu harus memasuki gerbang dunia bawah jika dia menginginkan 3 hal ini, bodi hantu, air suci bebas debu, dan ginseng suanyin 10.000 tahun. Jun Fus memang meremehkan Xiao Nunu. Awalnya saya mengira ini adalah kampung halaman Huang Kuanmen. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Nunu, dia hanya bisa menurut. Tanpa diduga, Xiao Nunu sudah mengambil tindakan pencegahan. Tuan hantu Tuan. Loyan Yujin mengkhawatirkan keselamatan Mingwei Qingluo, dan dia sekali lagi menasihati, tolong utamakan situasi secara keseluruhan. Jun Fus menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Dia menatap langsung ke arah Xiao Nunu dan mengeluarkan peringatan terakhir. Jika satu kata tentang Huang Quan Dava bocor, saya, Sekte Huang Quan, pasti akan mencabut Anda dari Sili Yanyulou. Xiao Nunu tersenyum, saya akan mengingat pengingat dari Guru Guisun. Dia berbalik ke satu sisi dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Sebelum pergi, Xiao Nunu melirik Li Jian Wuchang, pemimpin pavilion militer, sepertinya kali ini, kamu tidak dapat melihat pedangku. Li Jian Wuchang menyipitkan matanya, masih ada kemungkinan. Pada saat ini, Luo Yan Yujin melanjutkan, Tuan Xiao, aku bersamamu. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Jun Fus di atas aula dari sudut matanya, lalu pergi aula Huang Quan. Tidak ada yang menghentikannya. Keempat penjaga hanya bisa melihat Xiao Nunu pergi. Di game ini, Jun Fus kalah telak. Dari awal hingga akhir, Xiao Nunu tidak menggunakan kekerasan, tetapi tidak ada seorang pun di Sekte Huang Quan yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Melihat punggung Xiao Nunu menghilang ke sisi barat aula Huang Quan, tangan Jun Fus bertepuk tangan bersama. Xiao Wuhen yang hebat. Lain kali, aku akan membuatmu menyesal. Pegunungan Changyin, Sister Hibiscus, Sister Banzi, ini. Danau Fansing, bagaimana? Pemandangannya indah bukan? Di samping danau yang indah, Mingwei Qingluo dengan gembira melompat turun dari kereta yang dihias dengan indah. Starry Lake, sesuai dengan namanya, danau ini terlihat seperti bintang yang jatuh ke dalam air sehingga terlihat seperti lautan bintang yang indah. Ada banyak pecahan, batu hujan bintang, di dasar danau Fansing. Setiap malam, pecahan itu akan berkilau, dan batu hujan bintang itu sangat berharga. Namun, ada binatang buas yang mengintai di bawah danau Fansing. Secara umum, itu sebaiknya jangan turun. Mingwei Qingluo menjelaskan karakteristik danau Fansing kepada Hibiscus dan Banzi dengan penuh minat. Setelah itu, kedua wanita itu juga turun dari kereta, namun mereka terlihat tidak terlalu tertarik. Pagi ini, mereka meminta Mingwei Qingluo untuk membawa mereka keluar atas nama kesenangan. Setelah bermain sepanjang jalan, mereka bertiga membiarkan alam mengambil jalannya dan meninggalkan gerbang Huang Quan. Tapi Mingwei Qingluo masih belum tahu apa yang terjadi di dalam gerbang Huang Quan. Ada apa denganmu? Melihat mereka berdua diam, Mingwei Qingluo sedikit penasaran. Tidak apa-apa. Hibiscus menggelengkan kepalanya sedikit. Mingwei Qingluo memiringkan kepalanya, dan dia merasa orang lain memandangnya dengan aneh. Pada saat ini, Qingluo, saudari Loyan. Hati Mingwei Qingluo berbinar, dan dia dengan cepat melihat ke arah suara itu. Saya melihat sosok yang dikenalnya bergegas mendekat. Orang lain adalah pendeta dari Sekte Huang Quan, Loyan Yujin. Dia datang ke sisi Mingwei Qingluo dan menariknya ke belakang. Sepasang mata Phoenix menatap Banzi dan Mujin dengan waspada. Segera, Xiao Nunu juga berjalan dari belakang Loyan Yujin. Tuan, kedua wanita itu segera melangkah maju. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, Xiao Nunu memandang Luo Yan Yujin, sekarang kita di sini, kerjasama antara Menara Sili Yanyu dan kamu, sang pendeta, telah berakhir, meskipun akhirnya tidak begitu senang. Ada sesuatu dalam kata-kata Xiao Nunu. Ekspresi Loyan Yujin juga sedikit rumit. Sejujurnya, tanpa campur tangan Xiao Nunu, perselisihan sipil di Sekte Huang Quan tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Dari sudut pandang Jun Fus, Xiao Nunu memang mencurigakan. Namun dalam permainan antara kedua belah pihak setelah pertikaian, Xiao Nunu jelas lebih unggul. Jun Fus tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya, melainkan malah berkonflik dengan Xiao Nunu. Loyan Yujin sedikit khawatir. Bagaimanapun, Xiao Nunu memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa memahaminya.
Tuan Xiao, berjalanlah perlahan. Luo Yan Yujin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa bersikap sopan. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Ada transaksi antara dia dan Luo Yan Yujin. Segera, Xiao Nunu berbalik dan pergi bersama kedua pelayan itu. Mingwei King Luo di sebelahnya tampak curiga, apa yang terjadi? Saudari Loyan, mengapa kamu begitu gugup? Mingwei King Luo bertanya dengan bingung. Dia bahkan bisa merasakan keringat di telapak tangan brokat giok Loyan. Loyan Yujin menghela nafas, dan dia menjawab, jika aku terlambat satu langkah, hidupmu akan mati. Mengapa kamu dan aku begitu gugup? Mingwei King Luo tercengang. Siapa yang menginginkan hidupku? Oh. Loyan Yujin menghela nafas lagi, lalu dengan singkat memberitahu Mingwei King Luo apa yang terjadi di Aula Huangquan. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Mingwei King Luo tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Pantas saja kedua pelayan Xiao Wuhen tiba-tiba memintaku mengajak mereka bermain pagi ini. Ternyata inilah alasannya. Bagaimana menurutmu? Luo Yan Yujin memelototi pihak lain. Sebelum ini, kamu tidak memberitahuku. Kamu benar-benar berhati besar. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa mereka punya rencana lain. Lagi pula, Xiao Wuhen menyelamatkan hidupmu. Mingwei King Luo segera berteriak Luo Yan Yu. Jin tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, dengan tindakan Xiao Nunu akhir-akhir ini, Mingwei King Luo telah lengah. Namun nyatanya, selalu ada kecurigaan di kedua belah pihak. Strategi terbaik Anda adalah bersabar dan tidak mengatakan apapun. Xiao Nunu juga merencanakan secara diam-diam. Hanya Mingwei King Luo yang tidak diketahui identitasnya. Ini benar-benar berbahaya, aku hampir kehilangan nyawaku. Tanpa sadar dia menyentuh lehernya, tak heran dia merasa mata Mu Jin baru saja berubah. Ingat, lain kali kamu menghadapi situasi ini, kamu tidak boleh meninggalkan gerbang Huangquan, kata Loyan Yujin. Mingwei King Luo mengangguk, meskipun apa? Meskipun agak mendebarkan, Xiao Wuhen ini benar-benar kuat. Dia tidak hanya kuat dalam pertarungan, tetapi juga sangat cerdas. Orang seperti itu mungkin yang terbaik dalam pertarungan. Masa depan, dia adalah musuh kuat dari sekte Huangquan kita. Loyan Yujin tidak menyangkalnya. Dari sudut pandang sekte Huangquan, kali ini Jun Fus tidak hanya gagal menangkap Xiao Nunu, tapi juga menaruh dendam padanya. Apalagi kali ini menjadi mitra, lain kali kemungkinan besar akan menjadi musuh. Pegunungan Changin, Xiao Nunu, Hibiscus dan Banzi berangkat pulang. Tuan, terima kasih telah datang tepat waktu, jika tidak, Hibiscus dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata Banzi sambil tersenyum. Meskipun Mingwei King Luo berusia 16 tahun, dia hanya terlihat berusia 5 atau 6 tahun karena latihan 7 transformasi. Dilihat dari penampilannya saja, sulit untuk membunuhnya. Xiao Nunu tersenyum, aku tidak membiarkanmu membunuhnya. Kamu bisa mengikatnya saja. Apakah Jun Fus benar-benar terjatuh? Xiao Nunu mengangguk. Sejak pertemuan pertama, Jun Fus menjadi curiga. Belum lagi 10 hari, Xiao Nunu menemukan segel Raja Hantu dan Huangquan Dava. 3 hal yang diinginkan Xiao Nunu nantinya, yaitu bodi hantu, air suci bebas debu, dan ginseng suanyin 10.000 tahun, sudah cukup untuk membuatnya. Mereka ciptakan keraguan. Raja Hantu sebelumnya menyempurnakan Underworld Crossing Edan 2 kali, dan menggunakan ketiga item itu 2 kali. Keraguan adalah hal yang wajar. Dengan karakter Jun Fus yang kejam, begitu kartunya diperlihatkan, kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan terhadap Xiao Nunu. Jadi segera setelah perselisihan sipil berakhir, Xiao Nunu mulai membuat rencana secara diam-diam. Jun Fus itu benar-benar bukan apa-apa. Jika bukan karena bantuan tuannya, dia akan tetap terbaring di tempat tidur sekarat. Banzi merasa tidak adil terhadap Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Cukup dengan mengerahkan upaya Anda sendiri, meminta Huangquan Men membayarnya, dan pada akhirnya mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Adapun apa yang terjadi di lembah neraka malam, Xiao Nunu tidak memiliki beban psikologis sedikitpun. Jika dia tidak mencegah kebangkitan Raja Hantu, maka dia akan menjadi makanan Raja Hantu seperti puluhan orang. Ribuan penduduk desa. Keesokan paginya, Xiao Nunu menyerahkan setengah lembar kertas, dan Mu Jin serta keduanya kembali ke Menara Sili Yanyu untuk menunggu perintah. Dan dia sendiri kembali ke Sekte Piao Miao. Menghitung waktu,
Sudah hampir 10 hari sejak Xiao Nunu meninggalkan Sekte Piao Miao. Jika dia tidak kembali, sekte tersebut mungkin akan mengira dia telah menghilang. Sekte Piao Miao. Xiao Nunu berubah kembali ke bentuk dan penampilan aslinya. Di dinasti Ming, dia adalah penguasa istana Xiao di Istana Nirvana. Dalam kegelapan, dia adalah Xiao Lou, pemilik menara Silianyu. Sejujurnya, Xiao Nunu masih merasa sedikit bersalah, seolah-olah dia telah mengkhianati Sekte Piao Miao. Namun, dia berhutang banyak pada Xuan Guili, jadi dia hanya bisa melakukan ini sampai pihak lain kembali. Aula Nirwana. Kembalinya Xiao Nunu secara alami menimbulkan keributan. Setelah bertemu Lou Qing, Chang Qing, Yan Ying dan lainnya, Xiao Nunu kembali ke puncak Wuming. Namun, yang membuat Xiao Nunu bingung adalah tidak ada seorang pun di puncak Wuming. Xiao Feifan, yang awalnya tinggal di sini, menghilang. Dia pergi setelah pulih dari lukanya. Saat ini, Ying Jinhuan tiba di puncak Wuming. Xiao Nunu terkejut. Dia memandang pihak lain dengan heran. Ying Jinhuan mengenakan gaun putih, alisnya hijau, dan pupil matanya jernih. Dia kemudian mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan surat. Untukmu. Xiao Nunu mengambil surat itu. Anakku, Xiao Nunu, dengan ini mengungkapkannya secara pribadi. Deretan karakter kecil yang padat menarik perhatian Xiao Nunu, setiap kata membawa aura hangatnya matahari musim dingin. Surat Xiao Feifan menjelaskan banyak hal. Ada pemikirannya hari ini, instruksinya kepada Xiao Nunu, dan kerinduannya pada mendiang istrinya. Dalam surat itu, dia memberitahu Xiao Nunu bahwa dia pergi ke suatu tempat bernama Baichun, di mana Xiao Nunu kampung halaman ibunya, tempat Xiao Feifan tinggal mengasingkan diri di pedesaan. Nunuer, ayahku sangat bangga padamu. Jika kamu punya waktu luang di masa depan, ingatlah untuk membawa Nona Ying Jinhuan mengunjungi desa Bai. Jika kamu sendirian, jangan datang. Ayahku mungkin tidak punya waktu untuk itu. Sampai jumpa. Tanda tangan terakhir ditulis oleh Xiao Feifan sendiri. Melihat kalimat terakhir, Xiao Nunu merasa sedikit tercengang. Suasana yang agak sedih tadi langsung terdilusi oleh kata-kata itu. Apa yang Paman Xiao katakan? Ying Jinhuan melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa dia kembali ke kampung halamannya di Baichun. Biarkan aku pergi dan menemuinya ketika aku punya waktu. Xiao Nunu menjawab dengan senyuman di matanya. Ying Jinhuan tidak terlalu memikirkannya, dan segera bertanya, apakah Anda sudah selesai menangani masalah di luar? Penatua Xiu telah berada di sini beberapa kali dan berkata bahwa dia menemukan beberapa obat untuk mengobati luka Anda. Terakhir kali mereka berada di Tiangang Sekte Pedang dipisahkan. Penatua Xiu mengetahui kondisi Xiao Nunu saat itu dan juga mengetahui bahwa cedera Xiao Nunu serius. Namun, pada hari-hari di Menara Silianyu, Xiao Nunu telah berhasil meningkatkan badan emas kuno ke tingkat tengah, sehingga luka-lukanya pada dasarnya telah pulih. Tetapi mendengar bahwa Penatua Xiu sangat prihatin dengan situasinya, Xiao Nunu masih merasa sedikit hangat di hatinya. Aku baik-baik saja, jawab Xiao Nunu. Benarkah? Benarkah? Jika kamu tidak percaya padaku, coba pukul aku. Gile. Ying Jinhuan tersenyum, merasakan aura Xiao Nunu relatif tenang, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali, dan Ying Jinhuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, Penatua Xiu menyebutkan cedera ringan di depan Ying Jinhuan sebelumnya, dan dia tidak mengetahui situasi Xiao Nunu pada awalnya. Ngomong-ngomong, Ketua Sekte menyuruhmu untuk langsung menemuinya saat kamu kembali. Oke, Puncak Yun Miao, tempat budidaya murni Han Changqing. Melihat Xiao Nunu yang baru saja kembali dari luar, pemimpin Sekte Han Changqing berkata, sungguh sulit bertemu dengan Anda, Guru Xiao. Saya mendengar bahwa Anda sedang berlatih atau sedang dalam jalur kultivasi. Saya tidak mempercayainya sebelumnya, tapi sekarang saya benar-benar mempercayainya. Han Changqing dapat melihat secara sekilas bahwa kultivasi Xiao Nunu telah meningkat bahkan setelah setengah bulan. Meskipun itu hanya transisi dari alam raja tingkat kedua ke alam raja tingkat ketiga, Xiao Nunu juga meningkatkan kekuatan badan suci. Xiao Nunu mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, Sekte Guru, saya telah tertunda karena beberapa masalah pribadi, mohon maafkan saya. Han Changqing tersenyum dan berkata, Anda adalah pahlawan terhebat sekte ini.
Jika saya menghukum Anda karena hal sepele ini masalah, Istana Nirwana orang-orang itu harus memberontak. Setelah jeda, Han Changqing melanjutkan, kapan upacara pengambil alihan penguasa Aula Nirwana akan diadakan? Tidak perlu melakukannya, jawab Xiao Nunu. Apakah kamu tidak menyukai birokrasi yang berlebihan ini, atau apakah kamu takut menunda waktu latihanmu? Xiao Nunu terdiam. Han Changqing tertawa, jika kamu tidak ingin melakukannya, jangan lakukan itu. Bagaimanapun, di mata semua orang di Sekte Piao Miao, kamu sudah menjadi penguasa sah Istana Nirvana. Guru, saya belum selesai berbicara. Han Changqing mengangkat tangannya, upacara pengambil alihan dapat diabaikan, tetapi hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Sekte tidak dapat diabaikan, kan? Mata Xiao Nunu berbinar. Segera, Han Changqing berkata kepada Jin Huan, bawa dia ke alam leluhur Piao Miao. Saya sudah menyapa orang-orang di sana, seseorang akan mengaturnya. Mendengar alam leluhur Piao Miao. Kata-kata alam leluhur Miao membuat hati Xiao Nunu sedikit tergerak. Alam leluhur Piao Miao, juga dikenal sebagai tanah leluhur Piao Miao, adalah alam budidaya rahasia tingkat tertinggi dari Sekte Piao Miao memenuhi syarat memasukinya, dan semua orang hanya ada satu kesempatan. Tanpa kecuali, kekuatan semua orang meningkat setelah keluar dari alam leluhur Piao Miao. Pada saat ini, Ying Jinhuan bertanya, Master Sekte, apakah mungkin Xiao Nunu memasuki alam leluhur Piao Miao di kali ini? Sedikit terlambat. Ying Jinhuan dibesarkan di sekte tersebut dan tahu banyak tentang tanah leluhur Piao Miao. Kebanyakan orang memasuki tanah leluhur Piao Miao sebelum menjadi raja. Dan Xiao Nunu telah mencapai alam raja tingkat ketiga. Ini saat si masuk ke dalam, saya khawatir itu tidak akan banyak membantu Xiao Nunu. Han Changqing mengangkat tangannya dan berkata, dia akan mengerti setelah dia masuk. Jelas sekali, Han Changqing telah mempertimbangkan masalah ini. Ying Jinhuan mengangguk, iya. Setelah bertemu Han Changqing, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan tiba di pintu masuk alam leluhur berkabut. Apa yang muncul di depan mereka adalah lautan. Awan yang luas, melonjak ke atas dan ke bawah. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari lautan awan. Cahaya keemasan membentuk jembatan dan membentang di depan mereka berdua. Mereka menginjak jembatan emas. Mengikuti jembatan emas, keduanya berjalan ke kedalaman lautan awan. Setelah beberapa saat, platform awan kuno muncul di depan mereka. Platform awan itu tingginya sekitar 100 kaki diameternya, dengan lapisan dan struktur yang berbeda. Jelas ada dua sosok yang duduk di platform awan. Yang satu gemuk dan yang lainnya kurus, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Xiao Nunu, aku telah bertemu dua senior, kata Xiao Nunu. Salah satu dari mereka berkata, Master Sekte telah memberitahu kami bahwa pintu masuk ke alam leluhur Piao Miao ada tepat di depanmu. Xiao Nunu melihat lebih dekat dan melihat susunan teleportasi yang rumit sekitar 10 meter di depan. Cahaya susunan itu relatif redup, dan pasti belum diaktifkan. Bibir merah Ying Jinhuan terbuka sedikit, dan dia berkata kepada Xiao Nunu, aku menunggumu di sini. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, lelaki tua itu melanjutkan, pemimpin sekte telah memberi perintah, kalian berdua bisa memasuki alam leluhur berkabut. Ying Jinhuan tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Bolehkah aku masuk juga? Ya, pihak lain menegaskan. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo masuk bersama. Ying Jinhuan mengangguk karena terkejut. Segera, mereka berdua melangkah ke lingkaran teleportasi di depan. Kaki depan melangkah ke dalam, dan detik berikutnya, cahaya terang menyala dari tanah. Sihir yang indah lingkaran formasi itu seperti astrolabe yang berputar, bersinar cemerlang, dengan cahaya keemasan seperti satin mengelilingi kedua orang itu, dan gelombang energi yang kuat bergoyang darinya. Kemudian dengan suara desir, kedua orang itu menghilang ke dalam formasi pada saat yang sama. Fiuh! Xiao Nunu, Ying Jinhuan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan kilatan cahaya putih, dan kemudian memasuki alam leluhur berkabut. Apa yang muncul di depan mereka adalah area yang sangat halus. Entah itu langit, bumi, atau pegunungan, semuanya terselubung dalam lapisan tipis tirai kabut. Omong-omong, apa yang ada di dalam alam leluhur Piao Miao? Xiao Nunu bertanya. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, ini juga pertama kalinya aku ke sini. Kalau begitu, mari kita lihat-lihat dulu. Setelah beberapa penjelajahan,
Keduanya berhenti di sebuah tempat yang disebut kolam guntur. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual atribut petir yang kuat. 4 menara guntur yang megah berdiri di kolam guntur. Di 4 sudut, dan di atasnya di tengah kolam guntur, terdapat batu energi indah yang tergantung. Beberapa batu energi berdiameter beberapa meter, ada pula yang berdiameter lebih dari 10 meter, dan cahaya guntur yang tajam mengalir dari dalam keluar. Tempat ini cocok untuk kamu berlatih. Xiao Nunu berkata pada Jin Huan. Tempat ini cocok untuk latihanmu. Alam leluhur Piao Miao. Sebuah tempat bernama kolam guntur. Xiao Nunu merasakan kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar. Fisik Ying Jin Huan adalah atribut petir. Mata Ying Jin Huan juga memiliki kilatan cahaya. Kekuatan atribut guntur di sini memang sangat murni. Seharusnya ada harapan untuk maju ke badan suci, kan? Ying Jin Huan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya juga tidak tahu, tetapi setengah badan suci tidaklah sulit. Bakat Ying Jin Huan sangat bagus, tetapi kebugaran fisiknya lemah. Jika dia bisa meningkatkan fisiknya ke level badan suci, kekuatannya akan berubah secara mendasar. Namun, tidak mudah untuk mencapai Ekaristi Kudus. Ambil contoh Xiao Nunu. Untuk mengolah badan emas primordial, dia tidak hanya membuat persiapan yang cukup, tetapi juga menahan 3 api aneh. Oleh karena itu, Ying Jin Huan tidak yakin apakah dia dapat mencapai Ekaristi Kudus. Segera, atas sinyal Xiao Nunu, Ying Jin Huan berjalan ke kolam guntur sendirian. Cici. Kaki depannya melangkah ke dalam kolam guntur, dan detik berikutnya, batu energi yang tergantung di langit melepaskan energi spiritual yang kuat. Kemudian, sumber cahaya jatuh dari langit satu demi satu, dan Ying Jin Huan sepertinya berada di bawah badai petir. Bumi berguncang, kehampaan berirama, dan susunan guntur yang indah diaktifkan. Dalam sekejap, ribuan untaian energi spiritual guntur dan kilat berkumpul menuju Ying Jin Huan. Ying Jin Huan sedang duduk di sana. Bumi mulai menerima kekuatan di kolam guntur. Setelah beberapa saat, bola petir murni muncul di luar badannya. Bola petir membungkusnya di tengah, dan untaian garis guntur seperti tentakel ubur-ubur kecil, mengalir ke badan Ying Jin Huan. Pada saat ini, Ying Jin Huan seperti sebuah reservoir, dengan aliran kekuatan yang stabil menyatu ke dalam badannya. Bahkan matanya mulai bersinar dengan guntur ilahi. Xiao Nunu menunggu di sana sebentar, dan setelah melihat kondisi Ying Jin Huan relatif stabil dan tidak ada masalah, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, Xiao Nunu menjelajahi wilayah leluhur Piao Miao sendirian. Dia menemukan bahwa hampir segalanya ada di dunia rahasia ini. Ada senjata tingkat raja yang mengandung kekuatan yang kuat. Ada juga teknik seni bela diri paling canggih dari sekte tersebut. Bahkan ada binatang buas yang kuat yang disegel dan dipenjarakan di area terlarang. Semua sumber daya ini dapat diperoleh. Namun, setelah diselidiki, tidak ada yang menarik bagi Xiao Nunu. Setelah melintasi 2 puncak raksasa dan berjalan melintasi jembatan besi di atas lautan awan, tiba-tiba, sebuah platform pedang kuno terlihat di hadapan Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu melihat ke platform pedang dengan rasa ingin tahu. Di sisi kiri dan kanan platform pedang, terdapat tiang pedang yang menjulang tinggi. Di tengah tumpukan pedang ada tangga ke atas. Di puncak tangga terdapat susunan pedang berbentuk berlian. Wow! Tiba-tiba, nyala api menyala di atas platform pedang besar. Seiring dengan nyala api merah yang membumbung ke langit, Xiao Nunu mendengar raungan pedang yang penuh gairah. Itu. Xiao Nunu melihat lebih dekat dan melihat pedang panjang yang megah berdiri di atas platform pedang. Kiang. Dalam sekejap, pedang panjang itu meluncur keluar dari tanah, membentuk busur di udara, lalu berbalik dan terbang menuju Xiao Nunu. Pedang panjang itu bergerak sangat cepat, seperti meteor yang menyala, langsung tiba di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu tanpa sadar mengangkat tangan kirinya, dan perisai cahaya keemasan terbuka di depan telapak tangannya. Tapi sebelum pedang panjang itu menyentuh perisai cahaya, pedang itu berhenti di depan Xiao Nunu. Desir, desir, desir. Kemudian, pedang panjang itu terbelah, langsung berubah dari 1 pedang menjadi 10 pedang. Setiap pedang memancarkan kekuatan yang dahsyat. Di bawah tatapan terkejut Xiao Nunu, gumpalan garis hitam menyebar dari pedangnya. Pola pedangnya menyerupai pola api hitam. 1 pedang bergetar dan 10 pedang bergetar secara bersamaan. Melihat 10 pedang di depannya, Xiao Nunu merasa sedikit familiar.
Tapi itu tidak sepenuhnya pasti. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiao Nunu. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta karun dari Sekte Pedang Tiangang, 10 pedang melengkung. Bas, balok dilemparkan. Dalam cahaya putih, ada sosok ilusi berdiri, itu adalah pemimpin Sekte, Han Changqing. Xiao Nunu semakin terkejut saat mendengar nama 10 pedang melengkung. Pedang 10 lengkung, pedang yang dikenakan oleh Feng Jinxiu, pemimpin Sekte Pedang Tiangang. Pedang ini dapat dibagi menjadi 10 pedang, dan dapat diringkas menjadi 1 pedang. Nama 10 pedang melengkung telah lama terpatri di hati semua orang di Sekte Piao Miao, karena 9 tahun lalu, Feng Jinxiu menggunakan pedang ini untuk mengalahkan Ying Wuya, mantan penguasa Istana Nirvana. Pertempuran itulah yang menyebabkan pedang pemakaman langit tetap menjadi debu di Sekte Pedang Tiangang selama 9 tahun. Pertempuran itulah yang menyebabkan Balai Nirwana menjadi malu bagi sekte tersebut selama 9 tahun. Dalam pertempuran penentu antara dua sekte belum lama ini, Feng Jinxiu membawa pedang 10 melengkung ke dalam Sekte Piao Miao. Untungnya, Sekte Piao Miao menang pada akhirnya, dan harta karun Sekte Pedang ini secara alami diterima oleh Sekte Piao Miao. Penampakan pedang 10 lengkung ini sepertinya telah berubah. Xiao Nunu melihat bayangan Han Changqing. Baru saja Xiao Nunu curiga ini mungkin pedang melengkung 10, tapi penampilannya jelas berbeda dari sebelumnya. Han Changqing menjelaskan, karena aku sudah memalsukannya kembali. Benarkah? Mata Xiao Nunu berbinar. Itu benar, pedang 10 lengkung yang telah ditempa ulang telah meningkatkan semua aspek kekuatannya. Meskipun kamu sudah memiliki pedang pemakaman langit, itu tidak mempengaruhinya untuk menjadi senjata berguna keduamu. Mendengar apa yang dikatakan Han Changqing setelah mengatakan ini, Xiao Nunu tersentuh. Jelas sekali, sekte tersebut berencana menghadiahi dirinya sendiri dengan pedang 10 lengkung. Kekuatan pedang 10 melengkung sangat kuat. Ketika dibagi menjadi 10 pedang, masing-masing pedang adalah senjata spiritual tingkat raja. Jika 10 pedang bergabung menjadi satu, mereka pasti akan mencapai level senjata suci. Dalam perjalanan untuk bersaing dengan orang lain, jika pedang pemakaman langit dibatasi, 10 pedang melengkung pasti akan menjadi senjata pembunuh terkuat kedua yang tak terduga dari Xiao Nunu. Hal lainnya adalah bahwa Xiao Nunu tidak hanya berlatih seni pedang pemakaman langit, tetapi juga kode suci Raja Pedang dari Sekte Pedang Tiangang. Pedang pemakaman langit dapat mengerahkan kekuatan terkuat dari 7 gaya pemakaman langit, tetapi kekuatan pedang destruktif yang dihasilkan oleh kode suci Raja Pedang jelas lebih cocok untuk 10 pedang melengkung dari Sekte Pedang Tiangang. Terima kasih, Ketua Sekte, karena telah memberiku pedang. Xiao Nunu tidak pernah menolak apapun yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Han Changqing berkata, kali ini sekte tersebut dapat mengalahkan Sekte Pedang Tiangang. Anda adalah kontributor nomor 1. Jika Anda memiliki permintaan lain, tanyakan saja. Selama sekte tersebut bisa mendapatkannya, kami tidak akan menolak. Sedikit, untuk saat ini. Belum, mari kita tunggu sampai aku memikirkannya. Oke, kalau begitu kamu bisa menaklukkan pedang ini. Ngomong-ngomong, selama proses penempaan kembali pedang siku, banyak formasi kekuatan spiritual dimasukkan ke dalamnya. Jika kamu bisa menyerap dan memurnikan kekuatan spiritual di pedang, milikmu budidaya juga akan ditingkatkan. Akan melangkah lebih jauh. Ya, saya mengerti. Setelah penjelasan, bayangan Han Changqing menghilang. Xiao Nunu menatap 10 pedang terbang yang melayang di udara di depannya, dengan sedikit antisipasi di matanya. Meskipun Feng Jinxiu sudah mati, ujung pedangmu, pedang nomor 1 di Sekte Pedang, tidak boleh dikuburkan. Saat kata-kata itu jatuh, gelombang emas seperti lautan badai meleduk telapak tangan Xiao Nunu, 10 pedang terbang segera terlempar, tetapi di detik berikutnya, 10 pedang terbang itu menarik garis cahaya di kehampaan, berbalik, dan bergegas menuju Xiao Nunu Guan. 10 pedang mendarat di sekitar Xiao Nunu, seperti lentera yang berputar di sekitar Xiao Nunu. Teknik pedang Xiao Nunu berubah, dan 10 pedang terbang itu seperti meja putar, meleduk dengan cahaya suci yang terang. Xiao Nunu sudah memikirkannya, pemakaman langit adalah yang utama, 10 lagu adalah tambahannya, dan dengan bantuan kekuatan 2 pedang, itu pasti akan menjadi gerakan mematikan lainnya. Sekte Piao Miao. Di puncak Yun Miao, tetua ketiga berdiri di belakang pemimpin Sekte Han Changqing.
Tetua ketiga memiliki visi yang bagus. Masa depan Hall Master Xiao Nunu tidak terbatas, kata Han Changqing sambil menghela nafas. Tetua ketiga tersenyum tipis, apakah Anda memiliki gambaran tentang calon pemimpin sekte berikutnya? Han Changqing menjawab, saya masih muda, dan saya masih bisa menjadi pemimpin sekte untuk beberapa tahun lagi. Tetua ketiga tertawa, Master Sekte hanya ragu siapa yang harus dipilih. Han Changqing tidak berkata apa-apa. Tetua ketiga bertanya, apakah ada berita dari Yin Fengqi baru-baru ini? Tidak ada. Dia telah meninggalkan sekte itu selama lebih dari 3 tahun. Kata tetua ketiga. Pada saat yang sama, di jalan tangga sekte Piao Miao, sosok muda yang membawa pedang perak di punggungnya menaiki tangga selangkah demi selangkah. Sosok itu sangat kurus dan bahkan tidak cocok dengan pedang yang dibawanya di belakangnya. Badan pedang lebarnya berbentuk persegi panjang dan gagangnya juga sangat panjang. Digendong di punggung pemuda itu, memberikan kesan bahwa lelaki itu tidak seberat pisau. Warna kulit pria sangat putih, dan ia memiliki penampilan pria dan wanita yang unik dan tampan. Para murid yang menjaga gerbang gunung memandang pengunjung itu dari kejauhan dan mau tidak mau menunjukkan kekhawatiran. Siapa orang itu? Hentikan dia. Tunggu sebentar, sepertinya dia adalah kakak senior Yin Fengqi. Yin Fengqi, cepat dan beritahu pemimpin sekte. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sekte yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi hidup. Kakak laki-laki tertua sudah kembali. Benarkah? Di mana dia? Di Jalan Tianlai. Cepat dan lihatlah. Aku sudah hampir 3 tahun tidak bertemu kakak laki-laki. Yang utama alun-alun puncak. Sosok muda yang membawa pedang perak perlahan melangkah ke anak tangga terakhir. Saat ini, alun-alun sudah penuh dengan orang. Melihat sorot mata yang bersemangat dan suasana yang bising, pemuda itu memiringkan kepalanya dan berbicara sendiri dengan malas. Perlakuan terhadap raja populer berbeda-beda. Pesonaku yang tidak ada habisnya terkadang cukup merepotkan. Setiap penonton memiliki ekspresi berbeda. Murid sejati Zuolai menyilangkan tangan di depannya. Orang ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Jiang Yao, murid sejati lainnya di sebelahnya, tersenyum. Memang benar, ekspresi malas dan mata seperti ikan Mahtei itu sama seperti sebelumnya. Setelah itu, kerumunan di belakang alun-alun dengan cepat berpisah. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Master Sekte Han Changqing berjalan menuju sisi ini, bersama Yan Kexian, penguasa istana Guixu, Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong, dan lainnya mengikuti di belakang. Tetua ketiga dan saya baru saja membicarakan tentang Anda. Saya tidak menyangka akan terjadi kebetulan seperti itu, kata Han Changqing. Yin Fengqi menatap pihak lain dengan jujur, apa yang kamu bicarakan tentang saya? Apakah Anda berencana untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada saya? Juga, apakah tetua ketiga masih hidup? Berdehem, berdehem. Berdehem datang, dan tetua ketiga keluar dengan wajah gelap. Bagaimanapun juga, kamu adalah murid tertua dari sekte Piao Miao, dan pemimpin dari murid sejati. Bisakah kamu memperhatikan milikmu kata-kata dan perbuatan? Mata ikan Yin Fengqi yang tumpul tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Lain kali ketika kamu keluar untuk menyambutku, cobalah berjalan lebih cepat. Aku tidak ingin ditatap oleh begitu banyak pasang mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekelompok pemimpin senior dari sekte Piao Miao berkata. Pinggir lapangan. Yanying dengan penasaran bertanya pada Lou Qing dan Lan Meng di sekitarnya. Siapa orang ini? Sombong sekali. Lou Qing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Yin Fengqi, jenius pertama dari sekte Piao Miao dan satu-satunya murid langsung dari Master Sekte. 3 tahun lalu, dia pergi ke sana bepergian sendirian. Dia belum kembali selama periode ini. Sepertinya dia sangat tidak disukai. Yanying berkata dengan suara rendah. Meskipun suara Yanying sudah sangat pelan, Yin Fengqi masih mendengarnya. Begitu Yanying selesai berbicara, wajah malas muncul di hadapannya. Hati-hati dengan kata-katamu, adikku. Ah! Yanying terkejut dan terkejut. Lan Meng segera melindungi Yanying di belakangnya, lalu tersenyum meminta maaf pada Yin Fengqi. Kakak senior, dia geblek, jangan khawatir tentang dia. Yin Fengqi tampak ceroboh. Benar saja, sekte Piao Miao telah menurun dalam beberapa tahun terakhir sejak saya telah hilang. Pada pandangan pertama, tidak ada seorang pun yang dapat menahan fasadnya.
Kalimat ini segera menimbulkan ketidakpuasan di antara para murid. Yanying meringkuk di belakang Lan Meng. Saat dia hendak menyebut nama Xiao Nunu, pemimpin sekte Han Changqing berkata, "Oke, jangan mulai menyebarkan kebencian segera setelah kamu kembali. Sudahkah kamu menyelesaikan tugas saya? Menugaskanmu. Misi apa?" Yin Fengqi tampak bingung, seolah-olah dia kehilangan ingatannya. "Apakah Anda memberitahu saya misi apa?" Han Changqing mau tidak mau ingin memukul seseorang. Dia bertanya, "Lalu apa yang ingin Anda lakukan kembali? Setelah 3 tahun jauh dari rumah, apa lagi yang bisa Anda lakukan selain kembali dan pamer?" Tetua ketiga menjawab dengan marah, "Dari mana asalmu? Kemana kamu pergi?" Hei, hanya bercanda, jangan terlalu serius." Yin Fengqi mengusap dagunya, matanya menjadi sedikit normal, dan kemudian dia menatapnya dengan jujur, "Saat aku kembali kali ini, aku punya kabar yang ingin kusampaikan padamu." Keseriusan Yin Fengqi yang tiba-tiba memberikan perasaan yang berbeda kepada orang-orang. "Apa beritanya?" Han Changqing bertanya. "Tanah suci gudang abadi." Yin Fengqi mengucapkan satu kata, matanya berbinar, "Perintah suci telah dikeluarkan, dan skala perintah suci ini sangat besar, dan banyak kekuatan akan terlibat." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Han Changqing, tetua ketiga, Yan Kexian, Zhou Mian, dan lainnya semuanya berubah. Dan 4 kata tanah suci gudang abadi mengalir ke hati semua orang seperti cahaya yang menyilaukan. "Siapa yang mengeluarkan perintah suci?" Han Changqing bertanya dengan sungguh-sungguh. "Baiklah." Yin Fengqi mengangkat matanya sedikit, dan kemudian menjawab dengan suara yang dalam, "Biara raksasa tertua di tanah suci gudang abadi. Akademi Suci Abadi Fana. Alam leluhur Piao Miao. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Di platform pedang kuno yang megah, di luar Xiao Nunu, energi pedang ada di mana-mana. Setelah ditempa ulang, 10 pedang melengkung telah mengalami banyak perubahan, baik dalam penampilan maupun kesesuaiannya dengan Xiao Nunu. Jelas sekali, Han Changqing masih sangat prihatin. Sebelum menempa kembali pedang 10 lengkung, Han Changqing pasti telah memahami kekuatan fisik Xiao Nunu terlebih dahulu, sehingga lahirlah pedang 10 lengkung baru. Kiang. Nyanyian pedang yang penuh gairah menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan pedang 10 lengkung itu jatuh dari langit seperti kilat hitam. Di satu sisi badan Xiao Nunu, terjadi ledukan-ledukan, dan pedang 10 lengkung itu jatuh ke tanah. Gelombang-gelombang pedang menyebar, pakaian Xiao Nunu terbang, dan seluruh badannya memancarkan aura yang agung. Kiang. Kemudian, pedang 10 melengkung bangkit dari tanah, berputar beberapa kali, dan melayang di belakang Xiao Nunu. Ujung pedangnya menghadap ke atas, gagangnya menghadap ke bawah, dan pola pedang hitam itu seperti nyala api misterius, menyala sembarangan. Mata Xiao Nunu berkilat, lalu dia berpikir. Dentang, dentang, dentang. Pedang 10 lengkung yang tergantung di belakang Xiao Nunu seperti kipas yang terbuka ke kedua sisi, mengubah 1 menjadi 10. Kemudian, di bawah kendali Xiao Nunu, 10 pedang terbang itu seperti meja putar yang indah, dominasinya tak tertandingi. Itu memang harta karun dari sekte pedang Tiangang. Kekuatan 10 pedang melengkung hampir sama dengan pedang pemakaman langit. Xiao Nunu menghela nafas. Setelah beberapa hari berlatih, Xiao Nunu pada dasarnya telah memahami sifat-sifat 10 pedang melengkung. Pedang ini dapat digunakan untuk serangan jarak jauh dan pertarungan jarak dekat, serta bersifat ofensif dan defensif. Itu benar-benar pedang yang bagus. Desir, desir, desir. Setelah itu, 10 pedang itu ditumpuk kembali dan diubah menjadi 1. Xiao Nunu berbalik sedikit, memegang gagang pedang dengan tangan kirinya, dan dengan suara desir, pedang 10 lengkung itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari telapak tangannya. Hah! Hembusan angin dingin berwarna kabut menyebar, dan aura yang dipancarkan oleh Xiao Nunu juga meningkat pesat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Kali ini Xiao Nunu memberikan kontribusi besar pada sekte Piao Miao, jadi Han Changqing tentu saja tidak akan memberinya pedang begitu saja. Ada beberapa formasi sihir yang diintegrasikan ke dalam 10 pedang melengkung, dan setiap formasi mengandung energi spiritual untuk diserap Xiao Nunu. Dalam proses beradaptasi dengan 10 pedang melengkung, Xiao Nunu juga menyelesaikan penyerapan energi lingkaran sihir di pedang. Sekarang Xiao Nunu telah membuat terobosan lagi, naik dari alam raja tingkat ketiga ke raja tingkat kelima dunia. Sesaat kemudian,
Xiao Nunu mendatangi Lei Qi. Di tengah kolam guntur yang mengejutkan dan menarik perhatian, Anda harus duduk sendirian dan bermeditasi. Dia belum bangun saat ini. Evolusi dan peningkatan badan suci lebih sulit daripada terobosan alam. Ketika Xiao Nunu berevolusi dari badan perunggu kuno menjadi badan emas kuno, dia menghabiskan hampir 2 bulan mengasingkan diri di kota pohon suci. Jika Ying Jinhuan benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan ini dan menerobos garis keturunan badan suci, mungkin akan memakan banyak waktu. Segera, Xiao Nunu mundur sedikit lebih jauh. Lalu dia mengeluarkan Sleep Giok. Sleep Giok ini sangat baru dan warnanya sangat cerah. Setelah membuka Sleep Giok, lingkaran sihir misterius muncul di hadapan Xiao Nunu. Bas! Kekuatan spiritual disuntikkan ke dalamnya, dan lingkaran sihir segera diaktifkan. Sua. Dengan suara, Xiao Nunu memasuki istana bawah tanah yang gelap. Hanya ada satu cara untuk pergi ke istana bawah tanah yang gelap, dan ada tembok kokoh di kedua sisi jalan. Setiap beberapa meter ada tengkorak yang menyembul dari permukaan tembok. Api hijau keluar dari mulut tengkorak. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Xiao Nunu sampai di altar tempat kuali Tian Kue disegel. Kamu datang terlalu cepat kali ini. Sebuah suara menyeramkan datang dari dalam Tian Kue Cauldron. Bas! Seiring dengan gelombang kekuatan misterius yang dilepaskan dari dalam Tian Kue Cauldron, 4 pasang mata ular dingin terbuka di kuali satu demi satu. Lampu jimat berkedip dan kabut hitam melonjak. Seekor ular hitam dengan bentuk aneh dan penampilan garang muncul di atas altar. Badannya ditutupi dengan baju besi duri, dan 8 mata di kepalanya menatap Xiao Nunu di depannya. Itu adalah spesies iblis kuno yang dipenjara di kuali Tian Kue, ular Yama bermata 8. Di masa lalu, ular Yama bermata 8 disegel pada Sleep Giok Huangquan Dava. Namun, Xiao Nunu memindahkan formasi di atas ke Sleep Batu Giok baru sebelum menyerahkan Dava dunia bawah dan segel Raja Hantu kepada Brokat Giok Loyan. Hal ini tidak mempengaruhi, dan keberadaan ular Yama bermata 8 sendiri masih dirahasiakan. Aku mendapatkan apa yang kamu minta, kata Xiao Nunu. Oh, bodi hantu, air suci tanpa debu, dan ginseng suanyin 10.000 tahun. Begitu cepat, 4 pasang pupil ular Yama Snake bermata 8 menyusut sedikit, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dari mana kamu mendapatkannya? Tentu saja Huangquan Men, jawab Xiao Nunu. Apakah kamu pergi ke gerbang dunia bawah? Ya, bukankah terjadi kecelakaan? Ular Yama bermata 8 bertanya lagi. Xiao Nunu mengangguk, itu terjadi. Untungnya, saya sudah siap, kalau tidak saya mungkin harus melaporkannya ke Sekte Dunia Bawah. Menarik. Saya pikir selain mantan Raja Hantu, pasti ada seseorang di Sekte Dunia Bawah yang mengetahuinya tentang keberadaanmu. Kata Xiao Nunu. Benarkah? Tentu saja, saya tidak yakin. Bagaimanapun, ketika saya menanyakan 3 hal itu dari orang-orang dari Sekte Huangquan, hal itu menimbulkan kecurigaan dari putra Raja Hantu. Aku tidak tahu keberadaanmu dan Tian Kue Cauldron, tapi dia seharusnya tahu tentang jamu darre dunia bawah, dan pil darre dunia bawah, dan edan penyeberangan dunia bawah. Dilihat dari sikap Jun Fus terhadap Xiao Nunu ketika mereka berada di Sekte Dunia Bawah, pihak lain harus mengetahui sesuatu. Jika tidak, pihak lain tidak akan begitu yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya tanpa bukti. Tentu saja, dalam pandangan Xiao Nunu, itu tidak masalah. Bagaimanapun, orang yang memiliki dendam terhadap Sekte Huangquan adalah Xiao Wuhen. Apa yang terjadi di Menara Sili Yanyu tidak ada hubungannya dengan Sekte Piao Miao. Ular Yama bermata 8 menjawab, dunia bawah melintasi edan, apakah kamu masih ingin berlatih? Latihan. Kenapa kamu tidak berlatih? Xiao Nunu menjawab dengan tegas. Pihak lain telah mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan obat Huangquan Duer dan beberapa kali lipat dari jamu darre Huangquan, dan memiliki efek memperkuat badan dan garis keturunan secara komprehensif. Dari sudut pandang ini, 1 duer dan setara dengan beberapa darre jamu. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Ular Yama bermata 8 berkata, aku juga sudah memberitahumu bahwa Raja Hantu telah gagal memurnikan edan 2 kali, dan kedua kali gagal. Dan jika gagal, semua bahan akan dihancurkan, termasuk jamu darre Huangquan yang akan segera terjadi. Terbentuklah
Menghindari seperti yang ditunjukkan oleh ular Yama bermata 8, Xiao Nunu melihat jamu Darre Huangquan di Kuali Tiankue. Karena dia telah menyerap sejumlah besar energi Darre Pembunuh dan kekuatan spiritual orang Mahtei, tidak butuh waktu lama bagi Xiao Nunu untuk mendapatkan jamu Darre Huangquan kedua. Sangat disayangkan jika gagal. Namun, Xiao Nunu hanya ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, saat tingkat kultivasi saya semakin tinggi, jamu Darre Huangquan biasa hanya akan semakin sedikit membantu saya, jadi sebaiknya saya mencoba peluangnya. Dengan jawaban Xiao Nunu, aku mengerti. Beri aku 3 benda itu. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu melambai dan membuang ketiga benda itu. Awan kabut hitam keluar dari mulut ular Yama bermata 8. Kabut hitam langsung membungkus ketiga benda itu di dalamnya. Apakah itu bodi hantu, air suci tanpa debu, dan ginseng suanyin 10.000 tahun? Xiao Nunu bertanya. Lagi pula, dia juga tidak mengenal orang-orang itu, jadi itu semua tergantung pada kepercayaan Luo Yan Yujin. Itu mereka, tidak ada yang salah dengan itu. Jawab ular Yama bermata 8. Hati Xiao Nunu sedikit cerah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Yanxi yang bermata 8 berkata, dengan pengalaman menyempurnakan obat untuk Raja Hantu, kemungkinan keberhasilan kali ini akan meningkat. Jika kamu beruntung, itu akan terjadi. Selesai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pilnya akan memakan waktu paling lambat 3 bulan. Xiao Nunu mengangguk ringan. Entah itu jamu Darre dunia bawah atau jamu Duer dunia bawah, intinya adalah badan energi. Berbeda dengan jamu biasa. Xiao Nunu rela menunggu selama 2 atau 3 bulan. Setelah bertemu Yama bermata 8, Xiao Nunu kembali keluar. Di kolam guntur, teratai guntur bermekaran di sekitar Ying Jin Huan, dan cahayanya berpotongan, seperti roh penyihir kuno yang mengendalikan kekuatan guntur. Bagaimanapun, tempat ini berada di dalam tanah leluhur Miao Miao. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang akan mengganggu Ying Jin Huan. Selain itu, dia tidak tahu kapan pesta lain akan berakhir, jadi Xiao Nunu berencana pergi sendiri dulu. Pintu masuk ke alam leluhur Piao Miao terletak di tebing puncak raksasa di tepi lautan awan. 2 sosok sedang menunggu di sini. Salah satunya adalah pemimpin sekte Han Changqing. Pria lainnya sangat muda dan kurus, membawa pedang perak di belakang punggungnya. Melihat Xiao Nunu keluar dari alam leluhur berkabut, sosok muda itu memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan mata kusam. Apakah ini murid sejati baru yang bersaing denganku untuk posisi pemimpin sekte? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Xiao Nunu sedikit terkejut ketika mendengar komentar pihak lain. Dia memandang Han Changqing, sekte guru, siapa ini? Dia adalah murid langsung saya dan murid terbaik dari sekte Piao Miao menjawab. Murid? Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Han Changqing melanjutkan, dia meninggalkan sekte itu 3 tahun lalu dan menjalankan misi. Dia baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Pertempuran yang menentukan antara 2 sekte. Nama saya Yin Fengqi, saya dengar Anda tampil sangat baik dalam mengalahkan sekte Pedang Tiangang. Mari kita diskusikan ketika Anda punya waktu. Yin Fengqi mengangkat alisnya dengan sedikit cibiran. Oke, Xiao Nunu mengangguk dan tersenyum untuk menunjukkan kesopanan. Kemudian, Xiao Nunu terus bertanya pada Han Changqing, pemimpin sekte sedang menungguku di sini. Han Changqing tidak menyangkal, iya. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidak memikirkan alasan lain mengapa pihak lain ada di sini secara langsung. Han Changqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya punya misi untuk ditugaskan kepada Anda. Misi apa? Tanah Suci Gudang Abadi. Saya ingin Anda pergi ke sana. Tanah Suci Gudang Abadi. Ada sedikit keraguan di mata Xiao Nunu, nama yang asing itu. Pernahkah kamu mendengar tentang Tanah Suci Gudang Abadi? Yin Fengqi bertanya dengan wajah tertutup. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Han Changqing menjelaskan, Tanah Suci Gudang Abadi adalah alam di atas Tanah Suci Gudang Abadi. Tanah ini memiliki sejarah yang sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa ada ribuan ras di Tanah Suci Gudang Abadi. Situasinya jauh lebih besar. Terbagi dibandingkan dengan Iswastelen. Huang jauh lebih rumit. Sederhananya, Yin Fengqi di samping menyela, generasi pertama pendiri sekte Piao Miao berasal dari Tanah Suci Xianxiong, termasuk 7 gaya pemakaman langit dan kultivasi darah dari 1 tebasan pedang yang kamu berlatih. Semuanya berasal dari Tanah Suci Gudang Abadi. Apa?
Setelah mendengar penjelasan Yin Fengqi, mata Xiao Nunu melebar dengan keterkejutan yang lebih besar di wajahnya. Dia memandang Han Changqing. Yang terakhir mengangguk dan tidak menyangkal, pendiri sekte Piao Miao memang berasal dari Tanah Suci Gudang Abadi. Lalu apa tujuanku pergi ke Tanah Suci Gudang Abadi? Xiao Nunu bertanya. Ada dua alasan. Alasan pertama adalah Tanah Suci Gudang Abadi akan mengeluarkan perintah suci sesekali. Perintah suci. Han Changqing menjelaskan, mereka yang mengeluarkan perintah suci adalah semua faksi dengan status dan kekuatan besar di Tanah Suci Gudang Abadi. Setiap kali perintah suci dikeluarkan, itu akan menarik persaingan dari semua pihak. Kegunaan merebut Ordo Suci. Ini sangat berguna. Yin Fengqi menyela lagi, perintah suci dapat digunakan untuk menukar sejumlah besar sumber daya. Semakin banyak perintah suci dikumpulkan, semakin banyak hal yang dapat ditukar. Di masa lalu, banyak sekte kecil dan keluarga kecil yang mengandalkan koleksi perintah suci ditukar dengan sumber daya yang besar di Tanah Suci Gudang Abadi, sehingga mencapai lompatan besar dalam kekuatan keluarga sekte dalam waktu singkat. Xiao Nunu mengerti sedikit-sedikit. Penerbitan perintah suci oleh Tanah Suci Gudang Abadi pasti akan menimbulkan persaingan dari berbagai sekte besar. Beberapa sekte besar di hutan belantara timur pasti akan diberangkatkan. Jika sekte Piao Miao tidak pergi, ketika kekuatan tersebut mendapatkan sumber daya yang lebih tinggi, status sekte Piao Miao pasti akan melampaui mereka. Orang yang mengeluarkan perintah suci kali ini adalah Akademi Suci Abadi Fana, yang terkenal dengan kemurahan hatinya. Yin Fengqi menambahkan, Akademi Suci Abadi Fana. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit. Ya, bahkan di seluruh Tanah Suci Gudang Abadi, Pengadilan Suci Abadi Fana adalah eksistensi tingkat raksasa. Setiap kali perintah suci dikeluarkan di tempat ini, itu akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Yin Fengqi telah bepergian selama 3 tahun. Dia juga tahu banyak tentang Tanah Suci Gudang Abadi. Xiao Nunu kemudian bertanya pada Han Changqing, baru saja, pemimpin sekte mengatakan bahwa ada 2 alasan bagiku untuk pergi ke Tanah Suci Gudang Abadi. Apa alasan lainnya? Ekspresi Han Changqing menjadi lebih serius. Dia mengalihkan pandangannya ke lautan awan luas di depan tebing. Alasan kedua adalah aku ingin memindahkan gerbang gunung sekte Piao Miao. Kenapa? Sejujurnya, alasan ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Yin Fengqi menjawab dengan sederhana dan langsung, karena energi spiritual bawah tanah dari sekte Piao Miao akan mengering. Dalam beberapa tahun, energi spiritual di sini akan habis. Menipisnya energi spiritual merupakan masalah yang sangat serius. Tanpa energi spiritual, sekte Piao Miao tidak akan cocok untuk latihan. Setelah tidak cocok lagi untuk latihan, sekte Piao Miao tidak jauh dari kehancuran. Han Changqing menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengirim orang untuk mencari tempat baru. Tetua pertama dan tetua kedua yang kembali beberapa waktu lalu juga bepergian karena masalah ini. Menggelengkan kepala. Meskipun dia tahu bahwa tetua pertama dan tetua kedua seringkali absen dari sekte Piao Miao, dia tidak mengetahui tujuan mereka berada di luar. Jika bukan karena pertempuran yang menentukan antara kedua sekte kali ini, diperkirakan kedua tetua tidak akan kembali ke sekte tersebut. Bagaimana dengan sekte Pedang Tiangang? Xiao Nunu bertanya. Sekte Pedang Tiangang telah dihancurkan, dan sekte Piao Miao dapat menduduki gerbang gunung mereka. Lupakan. Yin Fengqi tampak jijai. Sekte Pedang Tiangang dan sekte Piao Miao keduanya adalah tempat yang sama. Jika Anda ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam latihan seni bela diri, Anda harus menemukan tempat yang lebih cocok untuk latihan. Sekte Piao Miao ingin memindahkan sekte tersebut ke Tanah Suci Kiong Abadi. Ya, Han Changqing menegaskan. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan memandang Xiao Nunu, kali ini aku ingin kamu pergi ke Tanah Suci Gudang Abadi. Yang pertama adalah mendapatkan perintah suci, dan yang kedua adalah menemukan tempat yang cocok untuk menetapnya sekte itu. Bersambung.